Holmes membuka berkas-berkas lama mengenai kasus pria balon. Mendapat julukan itu karena menculik anak-anak dan meninggalkan balon di titik penculikan sebagai tanda. Pertama kali terjadi 7 tahun silam di mana Holmes masih berada di London. Sudah 6 anak yang hilang dalam rentang tahun itu. Menjadi 7 dengan kejadian terjadi tadi malam berkat radio polisi yang berhasil dia sadap untuk mendengar beberapa kasus. Korban ketujuh itu bernama Mariana Castillo, berusia 10 tahun, diculik dari kamarnya di Astoria, Queens dengan mencokel kunci jendela sekitar jam 9.30 malam tadi. Ibunya seorang pelukis dan sedang pergi ke galeri bersama teman. Ayahnya pergi ke toko minuman sekitar jam 9.45 malam. Di arah masuk rumah, gerbang kayu terlihat bekas baru yang mengidentifikasi bahwa Mariana sempat melakukan perlawanan. Saat tiba di rumah Mariana, orang tuanya bersiap untuk melakukan wawancara. Holmes dengan cepat menghentikan wawancara itu. Daniel, Kayla, Billy, korban kedua, 3 dan 5 dari si pria balon. Mereka adalah korban yang mayatnya berhasil ditemukan. Berdasarkan forensik, Daniel 1 hari dibiarkan hidup sebelum dibunuh, Kayla setengah hari, Billy 2 hari. Mengapa hari mereka berbeda-beda? Setelah Holmes melihat berkas-berkas dari kasus itu, dia menemukan hubungan dengan sejauh mana orang tua dari 3 korban itu mengeksposnya ke media. Semakin banyak orang tua mengekspos kehilangan anaknya ke media, semakin cepat anak-anak itu tewas. Si pria balon menyukai kesedihan publik terhadap keluarga korbannya. Ketika disuguhkan hal itu, dia akan bosan dan mengakhiri permainannya. Maka itu, Holmes menyarankan untuk tetap diam sehingga mempunyai waktu sekitar 2 hari sebelum anak mereka dibunuh. The more interviews, the faster the children died. Is he right? Usually. Masih di dalam rumah Mariana, Holmes menemukan sesuatu. Langsung menuju ayah Mariana bahwa dia sudah berbohong. Kesaksiannya adalah dia pergi ke toko minuman, tapi minuman yang dia beli menunjukkan bahwa minuman itu bukan yang dibelinya tadi malam. Holmes juga melihat ada panggilan telepon selama 15 detik sebelum penculikan Mariana. Holmes meminta nama orang yang dia temui pada malam itu. Ayah Mariana sempat berpisah dengan ibunya sebelum merujuk kembali. Lalu dia sempat menjalin hubungan dengan rekan kerjanya. Kebetulan, malam tadi mantannya itu berada di sekitar situ. Jadi dia keluar menemuinya hanya untuk menyapa. Maka itu, Holmes meminta untuk bertemu dengan orang tersebut karena berkemungkinan melihat pelaku. Sekarang bertemu dengan Nyonya Thomas, mantan kekasih ayah Mariana, untuk meminta keterangannya. Dia mengaku tidak keluar dari mobil. Saat itu dia melihat mobil yang menerobos lampu merah dan hampir menabraknya sekitar jam 9.40 malam. Holmes menyambung keterangan dari Nyonya Thomas. Dilihat dari Mariana yang melakukan perlawanan, dipastikan bahwa dia diculik dalam keadaan sadar. Sedangkan 3 dari korban yang berhasil diidentifikasi terindikasi dibius. Kenapa Mariana dilakukan secara terburu-buru? Itu dikarenakan bunyi siren. Sebelum pelaporan penculikan Mariana, Holmes mendengar laporan dari radio polisi yang dia sadap bahwa ada pertengkaran rumah tangga yang kebetulan ada di sekitar rumah Mariana. Saat polisi datang menghidupkan siren, pelaku menyangka siren itu dibunyikan untuknya sehingga pelaku terburu-buru kabur, membawa mobil dengan menerobos lampu merah dan hampir menabrak Nyonya Thomas. Holmes meminta Thomas untuk mengingat mobil itu. Yang hanya dia ingat, mobil itu berjenis van dan berwarna coklat gelap. Color person, I'll get you started. Red, blue, black. Brown. Dark brown. Besoknya, Holmes, Watson, dan Detektif Bell menuju tempat Thomas melihat mobil itu. Ditemukan mobil sedan yang ditabrak, dan gesekan bodi mobil itu meninggalkan cat dari mobil van yang menabrak, berwarna biru putih yang tercampur dengan warna coklat gelap. Holmes meminta Detektif Bell untuk mencari sebuah van bekas polisi yang dijual di pelelangan dan dicat menjadi coklat dan sisi mobilnya memiliki goresan panjang. Singkatnya, polisi berhasil menemukan mobil itu. Pengejaran dilakukan dan berhasil menangkap pengemudinya. Tapi orang itu terlihat masih muda, tidak cocok dengan pelaku yang sudah melakukan aksinya sejak 7 tahun silam. Tapi Holmes melihat tanda bekas lahir dari pria itu. Holmes mengatakan dia bukan si pria balon, tapi dia korban pertama si pria balon, bernama Adam Temper. This is not the man that took Adam Kemper back in 2005. This is Adam Kemper.
Sekarang, Adam Temper diminta keterangan di kantor polisi. Dia diam selama diintegrasi Bell. Watson melihat Adam seperti sebuah kasus di mana seorang anak diculik tapi malah merawatnya. Sehingga korban simpatik dengan pelaku sehingga terkadang membantu pelaku melakukan aksinya. Mungkin karena Adam korban pertama menurut Holmes, tapi melihat korban kedua dan ketiga menunjukkan pelaku menyukai pembunuhan. Seberapa besar peran Adam dalam membantu pelaku? Karena Holmes meminta izin Gregson untuk mengintegrasi Adam. Holmes bercerita memperlihatkan dia memiliki sifat peduli terhadap yang menyakitinya. Akhirnya Adam mau bercerita ketika Holmes melihat bekas luka di tangan Adam. Luka itu tidak didapat dari pelaku, tapi saat dia sedang mencoba membuka jendela untuk kabur, tangannya tersangkut dan terluka. Pelaku merawatnya dengan memberi perban pada luka itu. Setiap pagi dia selalu membawa donat untuknya. Saat itu ceritanya terpotong oleh Gregson karena orang tua Adam datang bersama pengacara. Gregson meminta Adam untuk tetap di sini sampai memberitahu nama dari pelaku. Sedangkan pengacara Adam akan membuat kesepakatan kekebalan hukum terhadap Adam karena telah dipaksa oleh pelaku melakukan tindakan kejahatan. Holmes pun mengajak Gregson keluar, memberitahunya bahwa dia mendapat petunjuk pelaku dari perkataan Adam mengenai setiap pagi diberikan donat, yang berkemungkinan pelaku bekerja pada malamnya. Beberapa tahun lalu, FBI pernah mencurigai pelaku bekerja sebagai pembasmi serangga. Orang tua Adam pernah memanggil pembasmi serangga seminggu sebelum penculikan. Bukti diperkuat dengan foto mobil pembasmi serangga di luar rumah di korban kedua dan ketiga. Tapi saat FBI mengintegrasi semua karyawan itu, tidak ada tersangka yang kuat sampai teori itu tidak berhubungan ketika tidak ada mobil pembasmi serangga di korban-korban berikutnya. Holmes berpikir sebenarnya dugaan FBI sebenarnya sudah benar. Tapi saat masuk ke korban keempat, pelaku mengganti pekerjaannya. Orang tua korban keempat berlangganan koran Investor Post. Sama seperti orang tua dari Mariana Castillo, korban kelima, 6 pun tidak berlangganan tapi memiliki tetangga yang berlangganan. Sekarang Holmes menelpon kantor Investor Post, meminta nama karyawan yang mengantar rute rumah Mariana Castillo. Keluarlah nama Samuel Abbott. Langsunglah menuju lokasi. Tapi rumah Samuel kosong, hanya menyisakan sebuah balon di mana ada flash disk tertempel. Di dalam flash disk itu terdapat video dari Samuel Abbott meminta polisi untuk memberikan Mariana Castillo dengan mengembalikan Adam kepadanya pada besok siang. You can make it 7. Sekarang opsi satu-satunya adalah meminta Adam memberitahu lokasi Samuel. Adam mendapatkan kekebalan hukum dan tinggal ditandatangani. Tapi dia tidak mau karena merasa akan mengkhianati Samuel yang sudah dianggap sebagai ayahnya. Tapi Holmes berhasil membujuk Adam, sehingga Adam menandatangani surat itu dan memberitahu lokasi Samuel. Tibalah di tempat Samuel Abbott di mana polisi menyergapnya. Di saat itu Samuel memilih menembak dirinya sendiri. Tell Adam I'm sorry. Holmes dan Watson datang ke TKP. Tapi Holmes diam. Dia mengira Samuel adalah orang yang kuat. Di tubuhnya terdapat alat penahan punggung bekas operasi. Masuk akal menurut Watson, dia membutuhkan Adam untuk melakukan tugasnya. Lalu Holmes melihat rumah Adam, kamar Adam dan kamar Samuel. Di kamar Samuel terdapat jendela yang sedikit pecah. Di kasur, Holmes melihat selai rambut pendek dan menyadarkan sesuatu untuk Holmes. Kemudian berpindahlah ke rumah Adam Temper yang sudah kembali ke rumahnya. Di dalam kamar, Holmes sudah ada di sana. Melihat jendela yang pecah digabungkan dengan cerita Adam yang tangannya luka karena tersangkut jendela di kamarnya, jendela itu berada di kamar dengan kondisi yang bagus, berbeda dengan kamar satunya. Sehelai rambut pendek berada di kasur itu, sedangkan rambut Samuel berada di kamar satunya yang jelek tersebut. Artinya, kamar Adam yang bagus berbanding terbalik dengan kamar Samuel, menandakan Adam Temper yang berkuasa di rumah itu. Samuel Abbott dulunya adalah si pria balon, lalu dilanjutkan oleh Adam Temper. Samuel Abbott was not the balloon man. You were. Adam pun mulai mengakui, pada awalnya sulit untuk bertahan dari siksaan Samuel, hingga sampai dia dibolehkan menonton TV. Melihat orang tuanya di TV memohon-mohon untuk mengembalikan dia, lama-lama Adam merasa senang melihat kesedihan orang tuanya. Mulai membalikkan keadaan untuk mendominasi Samuel, menculik anak-anak, menyiksanya sama seperti saat dia dulu disiksa, dan senang melihat para orang tua korban sedih kehilangan anaknya.
Bahkan, pertukaran dia dengan Mariana juga termasuk ide Adam. Ditambah dibuatnya kesepakatan kekebalan hukum terhadapnya semakin menguntungkan dirinya. Dengan santai, Adam menyuruh Holmes pergi. Sepulangnya, Holmes sedang memikirkan cara untuk menangkap seseorang yang secara tidak langsung dia berikan tiket bebas penjara. Thank you. Dear sweet Backbay. Besok paginya menemui sekali lagi Adam di taman. Holmes menanyakan korban kelima, yaitu Billy, yang terjadi pada 3 April 2009. Polisi menemukan tubuhnya pada tanggal 7 April 2009. Polisi menemukan kulit di bawah kuku Billy. Dilakukan tes DNA tidak cocok dengan Samuel, melainkan cocok dengan Adam. Adam pun masih santai, bahkan dia tahu Holmes mempunyai alat penyadap. Jika memang itu cocok dengannya, dia punya kekebalan hukum. Holmes pun tahu itu. Dia tahu bahwa Adam tidak bisa dituntut, tapi masalahnya adalah Samuel Abbott mengalami patah tulang di 3 tulang punggungnya pada tanggal 23 Maret 2009. Membuatnya tidak lagi bekerja sebagai pembasmi serangga. Itu mengapa dia mengenakan alat penahan punggung. Dia dioperasi di rumah sakit selama 3 minggu. Jika sembuh pun masih akan memakai kursi roda untuk sementara waktu. Tidak mungkin Samuel dalam operasi, tapi di tanggal 3 April sudah melakukan penculikan. Yang berhasil mendominasi pelaku. Mengapa terburu-buru melakukan penculikan sendirian? Itu karena Adam bosan menunggu Samuel sembuh dari operasinya. Mendengar hal itu, Adam seolah cemas. Mobil polisi satu persatu sudah datang. Holmes pun pergi. Sebelum pergi, Adam mengatakan ini hanya permulaan. Tidak lama dia akan keluar dari penjara. And Samuel abused me. I'll be out soon. Dan kasus pun selesai. Scene ini ditutup dengan Holmes yang masih semangat mencari kasus-kasus lain meskipun Watson sudah menyuruhnya istirahat. Tapi saat Watson ingin membawanya minum, Holmes sudah tertidur.